Bab taubah. Yang mana? Yang mana? Bayan wujub taubah. Apa awal? Ha? Awal apa? Awal. Hah? Oh, ya. أستركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور في سر النبي وآل بيته وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba aw yuktabu abadal abidina wa darad dahirin. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اقرأ. Dekat tiga mic kita nak tahu je kita baca. Jangan dekat iga mic, jauh mic. Agi jauh mana lagi? Kuat man suara itu jadi. Jadi itulah intinya adalah tidak mungkin kita menyesal kecuali setelah tahu yang kita lakukan itu berbahaya, doror, dan dosa ini membuat kita
terhalang, terdinding dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta dosa ini juga membuat terdinding dari berbagai macam kebahagiaan. Ketika Nabi Adam alaihi salam dicipta, beliau bahagia, beliau santai, tidak banyak gelisah, susah, tidak banyak capek, tinggal ingin apapun di surga ini datang buah-buahan, pingin makan apapun disediakan, pingin istri dikasih Allah, begitu mudah. Setelah Nabi Adam berbuat salah, melanggar larangan Allah Ta'ala, memperbuat larangan Allah, memakan buah khuldi, Nabi Adam kena masalah, dikirimkan ke dunia, nak makan apa tuh perlu nanam dulu, nunggu disiram, susah payah. Selain dia menghijab antara kita dengan Allah, mendinding kita, menjauhkan kita dengan Allah, juga dosa ini membuat hidup kita susah. Susah dunia, susah akhirat. Nah, dengan kita tahu begitu Allah murka dan marahnya, kita berbuat dosa tersebut, timbullah di hati nyesal. Karena menyesal ini tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali kita tahu dulu. Orang yang menyesal temakan minuman, taruhlah misalnya biasanya orang kalau sudah makan bodrek lalu minum jus durin, nyesal kan? Nyesal, padahal yang dilakukan belum tentu berbahaya, bisa saja tidak masalah, tapi besar kemungkinan kalau sudah makan pil, makan durin jadi masalah. Biasanya jadi masalah, bisa sakit makin parah, atau bisa keracunan, atau kita tanpa sepengetahuan kita, misalnya nih kita makanlah makanan, kita tidak tahu makanan ini ternyata jorok. Ternyata sekali kita tahu kue ini orang ngapitnya pakai ketiak, kita lah makan habis 10 ikutnya, memang asam-asam rasanya, asam-asam masin. Nah, setelah kita tahu, nyesal dah kita makan. Nyesal kan teman, kalau kita tidak tahu mana bisa nyesal. Man kita tahu sekali tengok macam mana kau bikin, macam ni, krek. Maka tak berbaju. Bayangkan. Jadi bikin kue itu kan cetak pakai ini, tidak pakai baju. Orangnya gendut pulih. Mana ada mandi 3 hari 3 malam. Baik. Pas kita makan memang agak-agak asam, pas mulai rasa ya, agak-agak asam-asam masin-masin kan. Ternyata asamnya itu dari ketiak. Padahal dari najis. Ini bukan sesuatu yang najis kan, tidak berbahaya juga begitu Bu. Tidak berbahaya kan? Bahaya tak kira-kira? Tidak bahaya, tapi misal apalagi yang barang berbahaya. Makanan kita ternyata walaupun nyaman, racun. Dicampur orang dengan gramokson. Gramokson. Jadi kue ini indah, berwarna biru. Tanya, pakai apa warna biru? Pakai gramokson. Jus apel berwarna biru. Yuk, indah. Kita makan nyaman boleh rasanya. Ternyata birunya pakai gramokson. Nyesal kita makan. Misalnya kenapa? Karena berbahaya. Berbahaya. Nah ini. Terus. Kuatman suara bisa ada? Harus latihan.
agar kalian tuflihun. Tuflihun tidak Allah katakan cuma di akhirat, dunia akhirat. Kita lihat kembali misalnya Nabi Adam, Nabi Yunus, contoh Nabi Adam bela. Karena kan kesalahan Nabi Adam itu bukan sebuah dosa, tapi kesalahan. Karena Nabi maksum, Nabi tidak berbuat dosa. Nabi Adam setelah taubat diterima, beliau kembali bahagia. Dikumpulkan Allah kembali dengan istrinya, diberikan anak, hidupan beliau bahagia. Walaupun mungkin tidak sebahagia sebelum melanggar. Cuman perbedaannya syariat Nabi Adam itu berat. Kalau syariat Nabi kita Nabi Muhammad ini mudah. Di antara sabda Nabi, at-taib kaman la dzambalah. Orang yang taubat itu seakan-akan tidak punya dosa. Jadi kita kadang kita bingung ngelihat cerita para wali yang hidupnya begitu mudah, tidak susah payah. Hidup mereka dunia ini begitu mudah, dunia yang berserah kepada mereka. Imam Syafi'i datang ke Yaman, dikasih orang 3.000 dinar, 12 miliar. Orang kasih beliau, karena tidak hubung dunia, dia bagi, mudah bagi beliau. Ada juga cerita mungkin beberapa wali Allah Ta'ala yang Allah berikan karamah, bisa berhaji setiap tahun, walaupun tanpa naik pesawat, ada macam-macam lah. Dan banyak yang dipermudah Allah Ta'ala urusan-urusan lain. Hidup mereka tuh pelihun, beruntung. Bagaimana agar kita beruntung? Watubu ilallahi jami'an. Seluruh dosa kita minta ampun kepada Allah. Jangan ada lagi dosa. Kembalilah kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kita orang yang suka salah, yang sering salah. Kullukum al-khata'un wa khair khata'in at-tawwab atau kama qala. Setiap kalian itu orang yang suka sering salah. Nah, sebaik-baik orang yang sering salah, taubat. Orang yang suka bertaubat. Beda Allah ciptakan manusia dengan Allah ciptakan malaikat, ada perbedaan. Kalau manusia memang salah, taubat, salah, taubat. Kalau malaikat tidak pernah salah. Karena manusia ini rasnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasnya makhluk yang paling dicintai Allah Ta'ala. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad, kita ini mudah minta ampun dimanapun. Syariat Nabi-Nabi sebelumnya mereka harus taubat. Bahkan di zaman Nabi Musa itu harus taubat diterima kalau mereka bersedia mati. Lah kita tidak perlu bersedia mati. Taubat mudah, asal salah kita ini tidak berhubungan dengan manusia. Kalau kezaliman, entah itu harta, korupsi misalnya kan, atau ngerampok, atau menggibah, memfitnah, merendahkan orang. Nah ini agak susah, bukan berarti tidak bisa taubat, bisa, tapi susah. Terus Kuatman suara. Kurang apa lagi? Bahkan Allah balas taubat dengan cinta. Allah cinta orang-orang yang taubat. Orang minta maaf, orang ini suka salah, sering salah, berbuat salah dengan kita. Kita paling memaafkan. Agak jengkel-jengkel juga kalau kita kan. Ada orang salah tiap hari buat salah, tapi minta maaf tiap hari. Mungkin kita maafkan kalau kita, tapi jengkel. Kan minta maaf, besok ulang lagi. Itu kan. Kalau Allah beda. Mukhalafatuhu lil hawadis. Allah justru cinta orang-orang yang taubat. Jadi kita tuh harus sering taubat, sering kembali kepada Allah. Allah itu tidak mempersulit. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Kita dikasih Allah nafsu. Nafsu ini memang suka bikin kita tergelincir. Dikasih Allah setan untuk menggoda, biar kita tergelincir. Tapi di balik itu Allah Ta'ala menyukai kita taubat. Jadi akhirnya nafsu dan setan yang harusnya jadi musuh ini, tapi musuh yang bikin manfaat. Karena musuh yang membuat kita dicintai oleh Allah. Kita salah tapi Allah suka. Kita salah itu yang bertaubat. Allah suka orang yang salah lalu taubat. Terus sallallahu alaihi wasallam, terus abadi bitaubatil abdil mu'mini, sangat senang. Afrahu isim tabdil, sangat senang. Allah sangat senang mendapatkan seorang yang berbuat daripada seorang lelaki yang beristirahat pada saat berbulan yang misalnya Allah mengaku misalnya ada alaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka sebenarnya ada bahwa Rasul pertama maka itu berkata kembali dan itu saya itu maka itu baru apabila bertaubat dan sungguhnya berani Allah itu bisa anda tidak bisa mengalami sehingga bisa terbalas dan terus masyarakat orang yang berkata ayu ramadhan Allah itu berdiri pada kita aku akan kembali dan aku akan hidup sampai kalau Rasul alasan yang muka maka dia itu berkata kepadanya semuanya mungkin saya maka dia akan kembali apabila orang yang melakukan maka tiba-tiba kendaraannya ada di sisinya, ada yang sedang menuju syurga, kendaraannya ada bukan ada di dunia. Allah masyarakat farah itu berarti dulu ada ibadah. Maka benar Allah itu lebih gembira untuk Allah membayar ini daripada hati dan kendaraannya. Nah, kita bayangkan orang yang putus asa di padang pasir, dagi harapan, kecuali kalau kendaraannya ini bisa balik, ontanya bisa balik bawa makanan dan minuman, dan itu kecil kemungkinan lah lari di padang pasir, lagi nunggu mati lah, benar dah? Tidak mungkin lah ngulak, tiba-tiba ngulak balik. Bayangkan betapa gembiranya ini orang, mungkin jungkir balik saking gembira dapat lagi ada harapan hidup. Bukan berarti Allah begitu, tidak, cuman artinya Allah lebih gembira daripada itu. Ini untuk ibaratnya sighat mubalaghah, untuk bahasa yang sangat, yang kita degi yang ungkapannya lebih daripada itu, gembiranya. Karena kita ini kan gembira kalau kembali selamat. Nah, Allah lebih gembira dengan hamba yang taubat daripada ini orang. Allah lebih cinta, bahkan Allah sangat cinta, bahkan menganggap orang yang taubat itu seperti tidak berdosa. Cintanya Allah Ta'ala ini melebihi daripada cintanya Nabi Yuna Abdullah Sallallahu Wasallam kepada umat. Nabi itu sangat cinta ke umat, bahkan Nabi tidak ridho kalau ada satu umat beliau yang masuk neraka.
Beliau minta legitimasi kita orang sekarang sebelum beliau wafat. Ummati ummati. Dalam sebuah hadis apa kata Jibril, bukankah Allah lah berfirman, wahai Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan berikan apa yang kau mau sampai puas. Ini luar biasa Nabi kepada umatnya. Cintanya Nabi kepada umat melebihi daripada cintanya ibu kepada bayi. Kita tahu sendiri, ngelihat sendiri kan macam mana mak dengan bayinya, bahkan rela cerai dengan laki demi menyelamat bayi ini. Benar tak? Tuh ibu-ibu tuh dengan anak luar biasa. Nabi di atas itu jauh. Seluruh ibu-ibu di muka bumi dikumpul, baik itu ibu manusia ataupun ibu binatang, dikumpul ditanding dengan cinta Nabi kepada umat. Lebih cinta Nabi kepada umat. Seluruh itu dikumpul dengan cinta Nabi, dengan cinta yang orang dulu, orang seluruhnya dilipat gandakan ribuan kali lipat, ditanding dengan cintanya Allah kepada hambanya. Ingat kalimat hamba, orang yang menghamba, orang yang sedikit-sedikit kembali kepada Allah, sedikit-sedikit kembali kepada Allah, yang dia perhatikan penilaian Allah, yang dia pikirkan apa pandangan Allah, yang selalu dipikir ku ini diridhoi Allah atau tidak, ku ini disenangi Allah atau tidak, ku ini disukai Allah atau tidak. Ini yang dia khawatirkan Allah usir dari hadratnya, yang dia khawatirkan Allah tidak menyukainya, sehingga dia khawatir kalau ada panggilan azan dia tidak bisa berangkat ke masjid, karena itu menandakan Allah murka. Seorang yang seperti ini, maksiat bukan masalah buat dirinya, tetapi yang masalah buat dirinya maksiat itu tanda Allah murka. Allah kalau murka kepada hamba, dia susah kita nyarinya. Terjerumus ke maksiat dan tidak taubat. Kalau terjerumus kepada maksiat lalu taubat, justru Allah cinta. Satu sisi kita punya perasaan kita ini beban, kita ini berat. Udah dengan kita di dalam kubur yang begitu dahsyat, belum sakaratul maut, udah berat perasaan kita ini kan. Tanggung jawab kita ke depan ini berat. Orang yang mencintai akhirat, dia merasa bahwa dunia tidak ada artinya dengan urusan akhirat. Tetapi kalau orang yang kenal dengan Allah, dia tahu bahwa urusan akhirat yang penting adalah bagaimana kita selalu kembali kepada Allah. Seperti burung nasar yang kembali kepada sarangnya. Burung apa itu tidak tahu. Jadi burung kecil yang terbang-terbang sebentar ngulak ke sarang, terbang-terbang sebentar ngulak ke sarang. Kita demikian, sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit istighfar, sedikit-sedikit istighfar. Minta ampun kepada Allah, ampun ya Allah, minta ampun ya Allah, astagfirullahaladzim, minta ampun ya Allah, sering-sering begitu. Allah akan cinta. Allah cinta. Kalau Allah cinta, maka Allah akan letakkan, berikan kita rasa cinta kepada Allah. Kadang kita terpikir alangkah baiknya Allah, sehingga terharu. Kadang mungkin kita bisa rindu. Kok bisa rindu dengan Allah? Ada orang bertanya ke Imam Ghazali dalam kitab, bagaimana kita bisa rindu, jatuh cinta dan bisa rindu bahkan. Sebagai analogi atau perbandingan, kita ini setiap minggu, setiap Jumat ditransfer orang duit 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalau anak kita nak sekolah, ada yang transfer 25 juta, segala. Semua kebutuhan kita nih, semua kebutuhan ini dikirim orang, diberi orang. Orang yang ngirim tidak pernah kita temui, tidak pernah bertemu dengan kita. Mungkin beliau ini dulu kawan bapak, kawan apa kita, kawan orang tua kita, mungkin misalnya contoh nih, dan tidak pernah tahu, kita tidak pernah ketemu. Beliau mungkin tahu dengan kita cuman sekedar anaknya si fulan, anaknya kawanku, tapi semua kebutuhan kita dikirim, cuman kebutuhan dunia nih, kebutuhan kita dikirim. Kita pingin bertemu ini orang, kita cinta dengan ini orang, walaupun kita tidak ketemu orangnya. Benar gak? Kita rindu pingin ketemu ini orang, padahal kita tidak pernah ketemu, belum pernah ketemu sama sekali.
Masuk akal dah kira-kira? Hah? Apalagi kita pernah bertemu dengan Allah. Kapan? Di alam ruh. Kita sudah berjanji kepada Allah Ta'ala di alam ruh untuk taat takwa kepada Allah ketika ada yang lahir di bumi ini. Ya, jadi cinta, rindu dengan Allah Ta'ala itu bisa muncul kalau Allah sudah mencintai kita. Dan kemunculan itu biasanya ditandai dengan kita taubat. Kan Allah jadi cinta tuh. Kemudian kita pun jadi paham betapa baik Allah Ta'ala, betapa perhatian. Nah, ini yang perlu kita pancing, perbanyak mengingat kebaikan Allah, termasuk nih tawab Allah yang maha menerima taubat. Ingat baik Allah, perhatiannya Allah. Nah, kalau kita sudah merasakan Allah baik, ungkapan kita pun baik. Allah baik, Allah baik, Allah peduli denganku, Allah baik denganku. Itu akan terjadi karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan muncul di apa namanya itu di pandangan kita. Jadi kata orang-orang ahli psikologi, ahli kejiwaan, apa yang muncul di mata kita ini ibaratnya monitor, proyektor. Atau proyektor? Ada kan komputer ada proyektor? Atau monitor lah, monitor. Sementara apa yang di dalam hati kita ini sesuatu yang ada di dalam prosesor. Jadi apapun yang ada di dalam komputer itu, itulah yang akan nanti ketika apa namanya itu disalurkan ke proyektor, itulah yang akan muncul. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itulah yang akan terjadi kepada kita. Sesuai ini dalilnya adalah hadis kursi. Nabi bersabda bahwa Allah berfirman, "Inni inda zonni abdi biku," kata Allah, berbuat sesuai prasangka hamba. Jadi kejadian-kejadian yang kita alami, kalau kita pandang positif, sisi positif, maka yang akan terjadi kita terus makin maju dan positif, terus akan selalu bahagia. Terjadi orang nipu kita sehingga duit kita habis. Kalau pandangan negatif, kurang ajar orang, kurang ajar, tidak terima, macam-macam kita. Ini negatif, kita terima dengan perasaan negatif. Tapi kalau positif, mungkin kita yakin bahwa ini cara Allah menghapus harta haram, cara Allah meninggikan derajat. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kita pun disuruh berdoa kan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dengan musibahku, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Yang kita yakin bahwa Allah akan ganti yang lebih baik. Kalau tidak yakin, yakinkan. Hati mungkin ada keraguan karena di hati kita ada setan, tapi mulut kita tetap jangan pernah ngomong negatif. Baik. Jadi kalau ada misal orang-orang dulu tuh kalau ada terjadi musibah, rizki, bukan musibah, rizki. Anak yang bodoh disebut pintar, terlalu pintar. Bodoh itu terlalu pintar bahasanya. Ini kalimat-kalimat positif. Apalagi sampai ini kalimat positif akan membawa kepada hati yang positif. Kalau hati kita sudah sampai positif, inilah kata Allah, ini inda zonni abdi bi, pasti yang terjadi positif. Jadi mulai dari ucapan, ungkapan yang positif. Berusaha berpikiran positif walaupun itu kejadian negatif. Walaupun ini kejadian orang awam, orang umum menyebutnya musibah, masalah. Bagi kita bukan masalah, bukan musibah. Tapi ini nikmat dari Allah Ta'ala. Contoh, kita pingin jatuh cinta dengan si Pulana. Tiba-tiba si Pulana digawain orang. Ayo. Ini yang tongis lagi lah bagi orang bujang itu yang tidak terbayangkan lah, terasa seluruh dunia lah kiamat. Benar apa tidak? Pernah kan ngerasa bujang dulu kan? Pernah ada ngerasa putus pernah? Tahu berarti rasa kan? Rasanya sakit. Tapi kalau kita berpandangan positif, kita disuruh berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kita yakin Allah ganti yang lebih baik. Ya Allah, hanya Allah lah yang tahu perasaanku. Kita kan kadang-kadang tuh kan curhat kayak kawan, curhat dengan kawan nyeringam dengar. Coba kita curhat dengan Allah.
Ya Allah, hanya Allah lah yang tahu perasaan hancur hatiku nih ya Allah. Tapi aku yakin di balik kehancuran ini Engkau berjanji, fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Memang kita belum merasa nyaman, tapi ya Allah, aku yakin Allah lah ngomong sendiri. Allah lah ngomong surang 2 kali Allah ngomong. Inna ma'al usri itu makrifat apa nakirah? Usri, al-usri makrifat khusus. Yusran makrifat apa nakirah? Nakirah umum. Maknanya begini, kalau yang tidak paham nahu, dari satu kesulitan Allah akan bikin jutaan kebahagiaan. Itu maksudnya. Al-usri alif lam cuma satu kesulitan. Kita yakin, kenapa kok sulit, bertambah sulit, bertambah sulit? Karena kita sering ngomong sulit, hidup kita ini sulit, di zaman sulit, apalagi sampai Allahumma zaman sulit. Nah, ini doa kunut jadi ganti. Tak berduit. Nah, ini akan tambah kita sulit. Jadi pertama kita pancing dari omongan. Karena ucapan kita inilah yang akan membentuk, akan menggores di hati kita. Diulang-ulang satu perkataan itu akan membentuk pemahaman yang dalam di dalam jiwa kita. Itulah gunanya kita mengulang-ulang. Maka kita disuruh mengulang-ulang, jadidu imanakum iksiru min dzikri la ilaha illallah. Perkuat iman kalian, banyak-banyak ucap la ilaha illallah, untuk biar nanam la ilaha illallah. Bukan cuma la ilaha illallah, apapun itu, semua yang terjadi ini anggap positifnya. Pokoknya cari sisi positifnya walaupun secara logikanya mustahil. Maka yang mustahil itu akan terjadi. Apalagi yang tidak mustahil. Ini ilmu yang dipahami, yang didapatkan oleh orang-orang yang arif billah. Kita mungkin belum arif billah, tapi kita pinginlah ngambil itu. Pingin kan hidup ini nyaman, bahagia, mudah. Sebut mudah, jangan hidup ini susah. Kalau sampai mudah, solusi semua. Coba ingat cerita Abu Nawas, atau yang lebih akurat adalah Nasruddin Hoja. Sesusah, sesulit apapun yang terjadi kepada Abu Nawas, tetap ada solusi. Benar dah? Cerita Abu Nawas tahu kan? Tetap ada solusi. Padahal mencari logika tidak mungkin. Macam mana ya Abu Nawas baca jawab pertanyaan Raji ini kan? Kata Raji, tidak boleh lewat di apa nama itu, di taman, tidak boleh lewat di atas taman, berjalan di atas rumput. Maka keliling-keliling. Lalu Abu Nawas punya pikiran, bergelantung beliau di kuda. Kan yang berjalan kuda, beliau tidak cuma gantung. Kan tidak boleh berkendaraan, tidak boleh juga berjalan di atas rumput. Beliau tidak berkendaraan, beliau bergantung ke bawah kuda. Banyak-banyak. Jadi artinya banyak hal-hal yang di luar nalar kita yang benar sering terjadi. Nah ini kita akan, kalau kita terbiasa mencari sisi positif dari semua keadaan, kan para ulama itu menyimpulkan ada 4 keadaan yang selalu terjadi kepada kita. Pertama taat, kedua maksiat, ketiga nikmat, yang keempat musibah. Tidak mungkin kita ini sekarang nih, sekarang pertama taat, kita dapat taat, dan nikmat sihat kan, minimal 2 itu. Ada musibah, ada sakit pinggang, wah musibah. Nah kalau taat kita sikapinya dengan apa? Oh taat berarti Allah suruh zikrul minnah, ingat bahwa ini taufik, hidayah, inayah dari ini hadiah Allah, kita bahagia bukan karena kitanya, kita ini sama dengan orang lain, cuman Allah muliakan kita di malam ini untuk ilmu, ini yang bahagianya. Allah beri nikmat, syukuri nikmat tersebut, sihat ini. Kita baru sadar nikmat itu dikalah sakit. Sakit dulu kita pikir nak motor bagus, nak rumah bagus, nak bini usah bini yang lama itu lah, nak mobil bagus. Coba Allah beri 2 batang bagi gigi kanan kiri sakit, dak terpikir lagi motor bagus. Nengok orang mobil Alphard, rumah bertingkat, dak, yang penting gigi kondisi sihat.
Benar beda. Gigi, mobil lalu sakit gigi, klakson berbunyi sakit gigi. Ada. Lah sebulan sakit gigi, lah bulan sakit gigi. Apa yang paling kita inginkan? Mobil? Rumah? Apa yang kita inginkan? Gigi sembuh. Itu. Jadi kita harus selalu ingat kebaikan Allah, secara selalu positif dalam berpikir. Untuk bisa memancing itu, sebut kalimat-kalimat positif. Misal lazan nih, jangan dalam hati kan kepikiran pasti lazan oleh anak ke masjid pulih. Ini kan di hati kita, tidak apa-apa. Kita namanya Allah, dia punya Allah yukallifullahu nafsan, kita lo mampu, karena ini memang perasaan kita tidak bisa kita pungkiri. Maka yang bisa kita kuasai adalah alhamdulillah subuh, alhamdulillah ya Allah, waktu subuh waktunya menghadapmu, padahal hati ini malas. Tidak apa-apa, ngomong dulu yang positif. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah subuh, selesai gitu. Bisa kita wudhu, alhamdulillah bisa wudhu ya Allah. Ngomong yang macam tu, qobliyah subuh macam tu lah. Macam mana kalau sampai telat subuh, sehingga sampai jam 7 baru subuh, alhamdulillah juga lagi bangun ya Allah, alhamdulillah ya Allah lagi bangun, alhamdulillah subuhku tertinggal tanpa sengaja. Tetap alhamdulillah. Selalu berthinking positif. Kan kalau bahasa Inggrisnya berpositif thinking. Kalau bahasa kitanya thinking kan berpikiran positif. Maka yang terjadi semuanya akan banyak positif. Terus omong seperti itu. Punya anak misalnya nih nakal, kena dipada, alhamdulillah ya Allah, ku punya anak nakal, artinya ku punya kesempatan untuk sabar. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ku punya bini pengeruce, agi pacak berkisah biniku, kalau diberinya lah seteruk, udah pacak berbunyi lagi, gayalah. Walaupun hati tidak terima lah, kita lah benar baik-baik lah. Kadang-kadang kan orang bini ini payah kita omong. Ketika ada yang di video kan, kita minta izin nih, bukan minta izin, bini kita minta izin, nak keluar, nak ketemu dengan kawan, kita oke, tidak masalah, jangan lame-lame. Tidak pernah, jarang lah kita ini ada mempermasalahkan itu. Tiba-tiba pas kita nak gabung dengan kawan kita, dek, nak ketemu kawan-kawan, gila katanya. Marah-marah nih, benar tak? Kadang-kadang macam tu, orang bini ini kadang-kadang bingung kita. Nah, kita harus bilang alhamdulillah, alhamdulillah lagi ada bini. Anak kita pacak ngeruce. Coba kalau nyala ada pacak ngeruce lagi, bisu. Jadi harus cari apapun itu. Kita lah nyari sendiri maksudnya. Ngomong yang positif, walaupun hati kita belum terima, itu akan membuat tergores di hati kita pemahaman yang positif. Ketika paham kita sudah memahami hikmah. Ini intinya kalau Allah positif maka diberi Allah kalau Allah berhikmah, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Kalau Allah lah beri hikmah kepada seseorang hamba, Allah beri kebaikan yang banyak. Dunia akhirat. Dunia nyaman seperti Nabi Adam, ingin anggur datang anggur. Kita cuma kepikiran. Seger anggur. Asal kepikiran. Nak lama deh kawan bawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, panen anggur, alhamdulillah. Paca Allah buat kawan kita nih pas panen anggur kepikir kita. Atau kalau tidak punya anggur pasti lewat, wah anggur nih, nak meri si bulan no. Yang buat kita pikir siapa? Allah kita, Allahnya sama kan? Satu. Jadi secara ilmu orang nyebut fisika kuantum bahasanya. Artinya secara ilmu hakikat, fisika kuantum itu hakikat. Seluruh kita ini sama, siko. Maka kalau kita negatif, kita juga akan balik negatif. Kita ngeruceh orang, kurang ajar, udah tertima lu. Kita akan begitu juga. Maka kata Nabi, barang siapa yang menggibah orang, sementara itu orang sudah taubat, tidak akan mati kecuali ini orang akan mengerjakannya. Inilah masalahnya. Apa yang kita omongan negatif akan kembali ke kita. Kenapa omongan yang jadi masalah? Karena omongan ini kita bisa kendalikan. Kalau hati mungkin kita belum bisa mengendalikan, tapi kalau sampai hati kita berpositif, ini wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan
Nah, ini lagi surga dunia akhirat. Di dunia bahkan sudah dapat ma'rifat. Kenal tahu. Ma'rifat itu kan kenal, artinya lah tahu prinsipnya begini. Alam nih, prinsipnya begini. Mudahlah kita tahu semua. Kita tahu rahasia alam, rahasia perbuatan Allah Ta'ala, rahasia sifat Allah. Di balik Allah yang kadang-kadang Allah itu ngancam, sebenarnya di balik ancaman Allah itu adalah kasih sayang. Pak, kita ngancam, tapi tujuannya ancamannya baik. Kita jangan berjalan sekaput-kaput, jangan jauh-jauh. Awas kah jauh-jauh, pelasah kah? Maksudnya nih biar kita nih tidak terjadi kecelakaan, tidak diculik orang segala macam tuh. Tujuannya orang tua bukan kejam dah. Sementara sayangnya orang tua dengan anak jauh di bawah Allah Ta'ala kepada hambanya. Tinggal satu, letakkan diri kita di hamba. Hamba ini nerima yang namanya hamba. Hamba ini apa kata Tuhan? Kata Tuhan, hamba budak keruk tai, bersih WC. Maka Allah berikan kita maksiat, tobat. Allah berikan kita taat, zikrul minnah. Allah berikan kita nikmat, syukur. Allah berikan kita musibah, sabar. Hamba nama itu. Ketika sudah jadi hamba, terus cari pikiran positif. Caranya dengan omongan positif. Ketika sudah pikiran positif, dunia akhirat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lagu apa itu? Wali. Lagunya para wali yang ini. Ini dulu cukup, mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat taubat kepada kita, istri kita, anak kita, keturunan kita, tetangga kita, jiran kita, semua orang-orang yang berbuat baik dan kenal kepada kita, semua kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat dari ujung timur sampai ujung barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan dan taubat ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabihis salihun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi rasulikal mujtaba wa bi awliyaikal murtada wa bi aminika ala wahyis sama. طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.